Barangkali kelihatan. Barangkali kelihatan. Barangkali terlihat nggih? Kita pakai HP nggih. Sampun Bapak, sampun terlihat nih Kak. Nggih, baik, mari kita awali ya pertemuan ini dengan mengaturkan puja pangastungkara, pangayu bagya, puja astiti, nggih, puja pangastungkara. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu, Pak. Swastiastu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin yang terlambat bagi rekan-rekan. Semuanya tadi ada urusan administrasinya. Dan pertama, saya senang sekali bisa bertemu lagi ya di mata kuliah yang berbeda. Namanya wirausaha pariwisata, gitu ya. Tahun lalu saya juga mengampu mata kuliah ini. Mudah-mudahan ke depan kita bertemu dengan lancar, gitu ya, dengan konsep-konsep di wirausaha yang memang modern, gitu ya, modern, gitu ya. Hari ini saya ingin menginformasikan, gitu ya, menginformasikannya bahwasannya ada logika-logika sederhana dari agama dan kebudayaan, terutama spiritual Hindu, gitu ya, yang menjadi dasar-dasar dari sebuah wirausaha yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Barangkali ini agak asing bagi teman-teman, gitu ya, bagi teman-teman yang sudah saya kirim di slide-nya kepada Korti, Desi, okay. Dan itu barangkali bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman yang para kolega saya di sini untuk mendalami sebenarnya apa sih sebenarnya di usaha. Jadi background-nya, gitu ya, background-nya, latar belakangnya dalam posisi spiritual keagamaan bahkan, gitu ya. Nggih. Disilakan di share saja, saudari Desi. Hari ini kita akan berbicara Triupasedana, gitu ya. Yang sangat terkait dengan wirausaha, gitu ya. Jadi wirausaha yang saya tidak berangkat dari terminologi yang umum ya, yang dari Wikipedia atau begitu, tapi ini berasal dari primitif. Jadi yang agak lawas, gitu ya, yang agak lawas, yang agak turunan dari skrip-skrip kita, gitu ya, dari manuskrip kita di lontar-lontar pertama. Jadi mohon izin, ini ada sebuah kronologis yang baru. Disilakan share. Baik Bapak, Ampuradumun. Ini materinya sudah saya share di grup kelas, namun ini masih proses download di laptop nih ke Pak. Dari tadi belum mau ke download. Gitu ya. Jadi tunggu makin lagi sebentar nonton Pak. Nggih. Kita akan berbicara Tripusdana, gitu ya. Jadi yang memang kalau di dunia dunia akademis kita menjadi barangkali dianggap sebagai esoterik atau bahkan dianggap sebagai mistik, gitu ya, dalam hal ilmiah. Tetapi mari kita bawa sesuatu ini menjadi ilmiah, gitu ya, secara empirik, gitu ya. Okay. Mohon izin Bapak, niki apa sampun kelihatan nih kah? Nggih, sampun. Sudah kelihatan di nggih. Mohon izin yang memakai dua perangkat, nggih. Nggih. Kita akan berangkat belum. Kita berangkat dari kata-kata dulu. Jadi
triupasadana gitu ya. Ada yang pernah mengenal konscientia gitu ya. Kan sudah sempat mendapatkan filsafat ilmu gitu ya. Ada yang pernah mengenal konscientia gitu ya. Triupasadana konscientia. Ada yang pernah mengenal konscientia? Ini bahasa Latin. Ada pernah di filsafat ilmu biasanya. Ini biasanya di filsafat gitu ya. Ada yang pernah barangkali mendengar? Belum ya? Oke. Kita berangkat dari triupasadana ya. Triupasadana konscientia. Konscientia itu adalah kesadaran. Ya. Conscious, ya. Bahasa Inggrisnya kan consciousness gitu kan. Kesadaran. Jadi kesadaran triupasadana gitu ya. Ya, kesadaran triupasadana. Oke, lanjut. Jadi lanjut di slide 2. Silakan. Hari ini kita akan berbicara masalah triupasadana. Gini. Jadi kaitannya ke wirausaha, sebuah usaha. Di dalam apa ya, pemujaan-pemujaan Bali gitu ya, pemujaan-pemujaan Hindu, sering kita dengar namanya triupasadana gitu ya. Triupasadana gitu ya. Triupasadana. Nah, barangkali kita berangkat dari etimologis gitu ya, dari etimologis ya. Barangkali nomor nomor satu gitu ya, saya sambil sambil absen gitu ya, sambil sambil ngabsen ya. Oke, disilakan Putu Herin ya. Oke, Putu Herin. Halo, nggih, Pak. Dibaca mantan tidak. Oh iya. Ya. Tri artinya 3, upa artinya dekat, sadana berarti dari kata sa dan dana. Sa berarti semua, satu dengan sepanjang menurut putih. Dana berarti hadiah, pemberian, modal, persediaan, simpanan, aset. Sat Dharma, Dharma Sadana merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, etika, dan sosial. Oke. Terima kasih Terima Putu kasih. ya. Ya. Ini secara etimologis jadi akar kata gitu ya. Akar kata Sang Hyang Tripusdana gitu ya. Sang yang sering dipujakan gitu ya. Tri 3 nih kan upa nih ke dekat gitu. Makanya Upanishad gitu ya. Upanishad, Upanisadika upa dekat gitu ya. Ini duduk sad guru gitu ya. Duduk di dekat guru gitu ya. Kalau upa gitu ya. Upa itu berarti dekat gitu ya. Ya, sedana setidaknya berarti sebuah ya ini sampai sebuah dana gitu ya. Dana. Di dalam triupasdana itu ada 3 ya. Jadi ada 3. Nanti kita akan bicara kronologisnya gitu ya. Jadi kalau saya kasih tahu lebih awal dulu, kalau di pekarangan atau di Merajan gitu nih, di Merajan barangkali di sanggahnya itu ada pelinggih di sebelah utara, gitu ya. Ada pelinggihnya di sebelah utara, itu namanya pelinggih Sangyang Tri Upasdana. Yang dimaksud adalah Sangyang Tri Upasdana itu adalah Sri Sedana Saraswati. Ya. Jadi Ida Betari Sri, Rambut Sedana, Sangyang Rambut Sedana, dan Betari Saraswati, gitu ya. Beberapa minggu ya, 1 minggu yang lalu kita merayakan Saraswati, gitu ya. Jadi kita merayakan Saraswati. Jadi kita akan membicarakan, mohon izin nih, kita akan membicarakan Betara nih, jadi membicarakan kronologisnya sebenarnya bagaimana dengan di umat manusia, begitu ya, secara logikanya. Oke, lanjut, lanjut. Oke, baik. Nomor urut 2 silakan dibaca mantan. Gus Lingga, silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Jadi saya izin membacakan ya teman-teman.
Jadi yang pertama ada Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung secara ontologis dia ada Sedana, epistemologinya ada Sri, aksiologisnya di sana ada Saraswati. Lanjut untuk Buana Alitnya secara ontologis ada Saraswati, secara epistemologi ada Sedana, secara aksiologi itu ada Sri di sana. Sekian Bapak, terima kasih. Nggih. Tanya dulu Gus, hafal nggak dengan apa ini maksud dengan ontologis? Jadi kan sempat di filsafat ilmu ini ya. Ontologis, epistemologis, aksiologis gitu ya. Ya, Nggih. kalau mungkin secara fullnya saya agak lupa Pak, tapi kalau secara sederhana ontologis, epistemologis sama aksiologis mungkin sebentar saya jawab, saya berpikir dulu Pak. Nanti. Nggih. Barangkali ada teman-teman di sini yang di filsafat ilmu pernah mendengar kata-kata ontologis, epistemologis dan aksiologis gitu ya. Di filsafat ilmu. Barangkali ada teman-teman dari berapa ya, berkurang ya tadinya pesertanya ada 28 hari anu ya. 28 karena out ada 2. Pernah ada yang mendengar? Baik Bapak, setahu saya ontologis itu pendekatan kefilsafatan yang mempelajari hakikat hidup dan keberadaan sesuatu. Nggih. Lebih ke hakikat hidup. Oke, nggih. Nggih. Lanjut epistemologis. Epistemologis apa ya? Bentar Pak. Kalau yang epistemo itu lebih ke mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan. Ya, berarti pengetahuan yang logis. Apa namanya itu? Bentar, Pak. Epistemologi itu lebih ke menentukan cara mendapatkan pengetahuan. Cara Ya. mendapatkan pengetahuan. Ya, Iya. oke. Kalau yang ontologi itu pengembangan ilmu pengetahuan. Aksiologis. Oh ya, aksiologi. Sebentar Pak, aksiologi. Ya, yang ontologis itu 3 pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang epistemologis itu pengetahuan eh, yang logis ya, yang menentukan cara mendapatkan pengetahuan, membahas metode ilmu. Kalau aksiologi itu lebih ke, saya masih buka catatan Pak, yang kemarin Ibu Oke. yang Prof. Aksiologi lebih ke Prof yoga ya? Bagaimana cara? Yang Prof sempat kayak ngasih ini juga teori. Kalau aksiologi lebih ke teori nilai atau manfaat. Oke, siap. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Saya namanya Pak Dokter. Karena ketemu ya Gus ya. Mungkin yang di ontologi itu lebih kepada realitas di situ dan faktanya yang ada bagaimana gitu. Sehingga keterkaitan dengan epistemologi adalah bagaimana mengetahui pengetahuan baru maupun yang sudah ada gitu. Sehingga bisa berkesinambungan, dan aksiologi tentu ada nilai value di dalamnya. Mungkin begitu Pak Dokter setelah dibaca catatannya sedikit. Ya, dibuka kembali catatannya. Ini nyambung ya sistemnya. Agak malu tadi. Nggih, Tuan Punapi Gus. Nggih, Tuan Punapi. Jadi ada yang mau nambahkan lagi? Tapi cukup singkat dan jelas. Saya tambahkan untuk yang di epistemologi, aksiologi, untuk nilai itu ada nilai etika dan estetika. Nilai etika dan estetika. Siap. Ya, berarti ya. Oke, Pak Budi Luhur, gimana? Mau nambahkan?
Ya, biar rame, biar rame. Jadi kalau ontologi itu kayaknya lebih kepada hakikat atau kebenaran. Jadi kebenaran sebuah benda atau apa. Kemudian epistemologi berarti teori-teori yang muncul mendukung daripada hakikat sebuah apa benda. Kemudian aksiologi itu lebih mengarah kepada bagaimana manusia itu menggunakan atau aksinya pengetahuan atau ilmu itu. Enten Ya, pada saya menegaskan ya, pengertian. saya meluruskan kembali apa catatan-catatannya yang kemarin ya. Jadi dari siapa yang ngasih ya, Prof? Prof siapa yang ngasih ya kemarin ke Prof Melar? Rel, Oh, Bu Prof Bro Direktur, Relin. Relin Oh, sering iya. dikira oleh Jadi Direktur. Profnya memang bidang filsafat itu. Jadi beliaunya memang bidang filsafat. Jadi saya tarik gininya ya, tegaskan kembali bahwa pertanyaan yang ada di ontologis gitu ya, mempertanyakan tentang keberadaan. Jadi ada, jadi keberadaan, hakikat sesuatu gitu ya, esensi dari sesuatu. Pertanyaannya adalah ada atau apa gitu ya. Itu mempertanyakan itu gitu ya. Yang kemudian epistemo adalah pertanyaannya adalah how, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah how, kata kuncinya. Jadi bagaimana pengetahuan itu digali, bagaimana sesuatu itu ditemukan, gitu ya. Sesuatu itu ditemukan, digali. Dan terus yang ketiga adalah aksiologis, ya. Aksiologis tadi sudah benar dikatakan sekali lagi itu adalah filsafat nilai. Jadi untuk apa, gitu ya? Untuk apa? Manfaatnya dan estetika. Jadi ada etika dan juga ada juga estetika di dalamnya. Ketika kita berbicara aksiologis. Jadi inilah tiga pilar untuk membedah sesuatu gitu ya di bidang filsafat yang paling hakikat gitu ya untuk sebuah pengetahuan dasar gitu ya. Jadi hari ini kita akan menggali kedalaman dari ide sang yang Triupesdana melalui filsafat gitu ya, melalui keberadaannya filsafat gitu ya. Kalau jika di Buana Alit, jadi kita akan membahas baik Buana Agung makrokosmos gitu ya, maupun mikrokosmos Buana Alit. Di ontologis bicara Gunung Buana Agung, kalau di ontologis itu seperti apa sih? Jadi di Buana Agung itu terjadinya proses sadana, rambut sadana itu seperti apa? Sang yang rambut sadana itu di dalam Buana Agung itu dipuja sebagai apa? Gitu kan? Kemudian keberadaan beliau di mana? Gitu ya, rambut sadana. Okay? Supaya kita tidak ortodoks nantinya. Jadi kita tidak mendoktrin sesuatu gitu ya. Epistemo, bagaimana terjadinya? Jadi bagaimana terjadinya sebuah proses ide Sri di Buana Agung gitu ya. Sri di Buana Agung itu. Jadi padi gitu misalkan. Ini padi kan disimbolkan dengan padi gitu. Dan di aksiologis di Saraswati juga kita akan berbicara itu. Ya. Kemudian di dalam diri, di dalam mikrokosmos kita tentu ada Sang Hyang Aji Saraswati ya. Keberadaan beliau ya. Kalau tidak ada keberadaan beliau sebagai pengetahuan gitu ya, sebagai pengetahuan kita tidak akan melek seperti sekarang sampai mengejar S2 bahkan ya. Ya, di dalam diri itu ada, jelas ada. Dan pasti ada. Ya, dan pasti ada. Ketika orang mengkultivasi itu pasti ada. Kemudian epistimonya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengolah itu ya untuk sedana itu dan bahkan menjadi sebuah aksiologis, menjadi sebuah bermanfaat nantinya untuk dirinya sendiri gitu. Oke. Oke, lanjut slide. Kita baru pembukaan ini. Jadi oke. Nah, Niki yang dibaca saja ya, dibaca saja. Saya tidak disuruh mengartikan, okay. Urut 3 tadi Mela sudah ya. Ketut Ratna Dewi. Disilakan Ketut Ratna Dewi. Pak. Silakan. Itu sudahnya ke kronologis sumber lontar Putaru Kanda Buana Bangso Ratna Pangupedesa Sundari Gading Sane ke bawah ide Sang Yang Tri Upasedana. Yang pertama ada Betari Sri, Betari Rambut Sedana, Betari Saraswati, Upamatu-raning Amarta Ring Buana Agung Ring Sabtu Segara Kawiweko oleh Retnaning Buana Agung Taler ke bawah Yogan ide Sang Yang Siwa Apan Sang Yang Siwa 3 uriping Buana kabeh metu ide Sang Yang Tri
Upasedana saking jaladara segara angawang-awang ngatu betari rambut sedana nyasahang amerta apang hana bulan sisihaning aos tampaking punto anglayang tanbina kadi jinah jalaraning berana mailehan manggingsir mijel ide betari sri saking segara ulung semurut ring segara ijo sarwah godong mijel ide betari saraswati ratning buana agung taler kebaos angawit tan giwana apan metunia ring pamutan. Patemon. Ya, Patemon. Ada yang tahu artinya? Oke. Ada yang tahu barangkali ini apa Wayan namanya? Madiarta nih ke Pak Dokter. Pasti uning nih ke ragane. Oh, oke, Pak. Coba Hari nih, Nita, Pak. ya hari Nita tadi bener ya. Hari Nita kenyam-kenyam Niki. Kenyam-kenyam Niki. Apa? Kiki sebenarnya nawang ya, nak ngekapan kuku. Ya, ini filsafat Jawanya. Jadi Kiki ya. Kan ya, Di Jawa kuno juga ada. Di Jawa kuno juga ada. Di Jawa kuno. Iya, iya. Saya yakin di Jawa kuno juga ada. Karena memang sumber lontarnya adalah Kutar Kanda Buana Bangsung, Lontar Ratna Pangupodesa, dan Lontar Sudari Gading. Sangyang Ide Tri Pusedana gitu ya. Ini sumber 3 lontar Niki yang dibabah kita hari ini gitu ya. Jadi dari berbagai sekarang masuk di Hen Sugriwo tentang agama, sekarang nawang lontar, nawang gitu. Anu judulnya nawang gitu ya kan gitu ya. Mohon izin nih Pak Dokter. Kemarin kan silakan. kunjungan ke kawasan ekonomi khusus di Singosari di Malang. Nggih. Jadi yang melihat beberapa sisa-sisa lontar yang ada di Malang yang dibawa dari Leiden, Leiden Museum, Leiden Museum, ya, dibawa pulang ke Indonesia, sehingga sedikit makna yang dijelaskan oleh instruktur di sana, bahwasanya tatkala kewirausahaan di saat masa Singosari dan Majapahit itu maju, dan banyak sekali cerita-cerita ataupun tulisan-tulisan lontar yang tersisa di sana menjelaskan tentang bagaimana tata kelola kewirausahaan pada saat di era Majapahit dan Singosari. Dan ini salah satu lontar yang menerangkan tentang bagaimana kewirausahaan yang ada pada saat itu. Ya inilah, tapi Tiang nggak ngerti ini dalam arti secara holistik. Namun penjelasan dari instruktur yang ada di museum tersebut kurang lebih seperti Niki yang Tiang Tiang ingat ya waktu itu Tri Upasadana, lalu beberapa nama lontar. Mungkin nanti Tiang akan buka lagi buku-bukunya. Ada kemarin di Enten. Jadi mohon nanti dijelaskan secara holistik Pak Dokter, sehingga mungkin bisa saya dapatkan ilmunya secara holistik nanti. Sukses Pak Dokter. Ada yang komentar dulu ngartos dulu Niki kan di kekawin harus ada komentar ngartos nih ke. Nya nih demen mau hidup Niki, nih demen mau hidup. PPG Niki. Harus bisa ngartos gitu. Coba bede emang iseng-iseng bantu aja bos Pak. Aneh. Enggak bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ya. Jadi Pak Kiki yang ngelarin guys. Duk pemutering amerta ring Buana Agung berarti pada saat pemuterin berarti apa ya Pak ya? Apa namanya? Rotasi daripada apa namanya di Buana Agung atau ini, atau dibilang istilahnya dalam kurung di Sabto Segara. Jadi ada 7 samudra begitu. Sabto Segara di 7 samudra, yang mana maksudnya yang dimaksud niki adalah Amerta Kamandalu waktu pemutaran di Mandarogiri. Nah, niki yang disebut mungkin pada saat pemutaran mencari Tirta Amerta yang disebut dalam 7 segara atau 7 samudra niki. Nah, kawiweke oleh retening Buana Agung, artinya kawiweke mirip titiang enten iwang
diprakarsai oleh Rete niku hukum alam Buana Agung, berarti penguasa Buana Agung ini berarti ide Sang Yang Widi Wasa, maksudnya di sini taler ke Baos juga disebut Yogan ide Sang Yang Siwa, juga disebut sebagai likih atau tempat suci ide Betara Siwa. Apaan Sang Yang Siwa? 3 uriping Buana kabeh. Karena Betara Siwa lah yang menghidupi ketiga buana berbuah suah enten. Metu ide Sang Yang ring Tri Upasedana. Akhirnya keluarlah yang disebut dengan Tri Upasedana. Saking Jaladara atau Jaladara ini sering disebut dengan bayangan sebuah apa namanya niki segara atau sebuah danau, dan tetapi di awang-awang. Kemudian metu betari rambut sedana, keluarlah atau mijil betara rambut sedana, nyasahing amerta atau membagikan apa namanya tirta amerta rezeki kepada masyarakat. Apaan hano gulem sisi haning angin, kabaos tampak kuntul ngelayang. Ada diceritakan ada awan apa yang diembuskan oleh air, yang disebut dengan tampaking kuntul ngelayang. Niki ajian seperti kandopat ya Pak ya. Setelah kandopat niki agak tidak boleh disebutkan, ada di Anggo Sariro dan Buana Agung. Tanbina kadi jinah jalaraning berano. Tidak apa namanya? Tidak apa ya namanya? Sekadi. Sekadi uang itu yang apa namanya uang atau kekayaan yang bisa berpindah-pindah tempatnya. Saking segara ulung sumurup ring segara putih sarwo wijo. Dari apa namanya danau itu dia bisa jatuh kemudian ke segara putih, artinya nggak tahu nabi yang disebut dengan danau putih niki disebut dengan silah sarwo wijo. Terus nika mijil ide Betara Sri, dari sanalah keluar ide Betara Sri yang disebut. Kemudian saking segara ulung sumuruk ring segara hijau, jika air danau nika jatuh kepada danau yang berwarna hijau atau sarwo godong niki mijil ide Betari Saraswati, jadi keluarlah ide Betara Saraswati. Retaning Buana Agung artinya penguasa daripada Buana Agung itu ide Sang Yang Widi Wasa, taler ke baos angawi tan ginawi apan metunio ring pademon. Niki titik yang kurang paham yang kalimat terakhir. Pak Rob tolong di apa namanya disempurnakan. Wawanin malah pisan kan gitu. Kan di hidung nih kan wawanin malah pisan kan gitu patutnya. Nah, jadi ini yang tangkap dari penjelasan ini hampir sama ya. Jadi sudah hampir ya 98% lah. Jadi 98% lah. Jadi, langsung A nih ke Pak Dokter, nilainya A. Nilainya A. Ya, memang benar ya, kodrat alam itu. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, kodrat alam itulah yang di Buana Agung nih. Kita berbicara di Buana Agung secara esensial yang terjadi pemutaran rambut sedana. Jadi jangan apa namanya, kita harus kalau di objek di Buana Agung, kalau objek pamuspan gitu kan, objek muspo, objek kita mau berserah diri gitu kan, jadi ada gitu ya, jadi ada kita kemudian kita ucen madan Sang Yang rambut sedana kan kentan terusnya. Yang pertama sen madan nika rentan ranu ya, tiang ranu nika kan danau ya, jadi segara itu ya apa di ngawang-ngawang itu adalah di awang ya, memang di atas gitu ya. Segara ulung nika hujan gitu, damuh nika taler gitu ya. Maka kalau kita nama damuh amerta kentan taler gitu. Sarwo wija itu yang berbiji ya, sarwo wija. Sarwo wija nika berbiji. Padi nika padi yang berbiji nika. Sarwo godong nika yang sarwo wija nika daun-daunan. Kenapa daun-daunan memakai oksigen, bisa menghasilkan oksigen karena disinari matahari. Nah, di sanalah letak kehidupan nika. Jadi kan oksigen nika. Nah, seperti itu. Jadi ilmiahnya ini sekarang. Jadi kita ada lontar, tetapi kita harus ilmiahkan. Seperti apa terjadi kronologis dari ide Betari, ketiga ide Betari ini.
Nggih, lanjut karena Pak Tut juga ini sudah dijelaskan nih. Jadi yang tidak perlu banyak untuk gini. Nggih, lanjut nomor siapa ya? Pak Tut Sarkel, lanjut di halaman berikutnya. Oke, Om Swastiastu Pak Dokter, nggih. Nggih, baik. Nggih. Nggih. Pak Tri Tut, Uposedana Ring Buana Agung, perspektif dan understanding. Ontologis ada sedana pengolahan yang triodase saksi 13 elemen alam semesta, yaitu atau sarana alam yang dikultivasi oleh reda atau kodrat alam menjadi amerda atau nutrisi ion. Ion sama dengan udan, UN, aun-aun, contoh terjadinya uap air naik menjadi awan dan kemudian turun hujan, terjadinya musim, rotasi dan evolusi semesta, galaksi perbintangan. Oke. Semua Pak Dokter. Iya, semua patut. Iya. Tahu artinya Pak Tut ya? Tidak, Ampura dikit. Oke. Oke. Nah, tadi kita juga sudah mengatakan bahwa ontologis itu, gitu kan? Ontologis itu adalah mendalami tentang sebuah keberadaan, ya, keberadaan, terutama kita sekarang berbicara di Buana Agung, gitu ya, di Buana Agung. Di Buana Agung itu memang rambut sedana, ya, jadi di pengolahan oleh reta itu kodrat alam itu, ya, kodrat alam semesta itu. Ada pengolahan sang yang triodasa saksi juga gitu ya. 13 elemen alam semesta. Jadi kalau dikenal hanya Panca Mahabhuta itu kurang gitu ya. Kalau dalam naskah-naskah kuno gitu ya. Kan Pertiwi apa Teja gitu ya. Itu saja yang diketahui oleh umum gitu ya. Tetapi dalam naskah yang paling kuno gitu ya, di dalam tadi saya sebutkan di lontarnya Kutara Kanda Buana Bangsul itu menyebutkan ada 13 gitu ya. 13 elemen alam semesta ya, 13 elemen alam semesta. Sang yang triodasa saksi. Jadi ada sebentar di bawahnya pasti akan dijelaskan bagaimana posisi gitu ya. Posisi beliau ini di alam Buana Agung adalah makanya namanya rambut gitu ya. Ya. Makanya namanya rambut. Ya, kenapa rambut? Ya seperti rambut. Jadi sadana itu rintik-rintik hujan itu jadi rintik-rintik damung itu rambut. Makanya mempersaingkan rambut sadana. Gitu. Makanya kan sering dikenal nih gitu. Itu yang dimaksud ulungnya nanu nih kan api. Ulungnya damuh nih gitu. Kalau orang dulu mengatakan armerta gitu ya. Damuh nih amerta gitu. Oh, entah damuh turun gitu ya. Kita minta amerta tuh, nah, itu yang terjadi di ontologis sifat keberadaan beliau. Jadi lanjut dulu, lanjut dulu supaya tidak terpenggal-penggal gitu ya, kronologisnya. Oke, nah sekarang lanjut Pak Dayu ya, Dayu Arif Pranjani, silakan Dayu. Selamat sore Bapak, mohon izin itu yang membacakan. Dan menjelaskan ya dan ngartos. Membacakan. Jadi ngartos nenten Bapak. Epistemologi dari epistemologi Sri hasil frekuensi reta atau kodrat alam yang menjadi amerta, yaitu nutrisi atau ion, dan menyebar secara sporadik di alam semesta. Ada 13 yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akase, Surya, Chandra, Lintang, Trenggana, Geni, Bayu, Angin, Embun. Pertiwi menjadi atmosfer dan lapisan ozon. Ambun menjadi hujan, Apah menjadi embun atau damu, angin menyebabkan terjadinya pembuahan pada padi. Udan, hujan ion sama dengan apa nih? Sama dengan sabuh mas, sabang daet. Tri Uposedana Ring Buana Agung itu ada dua perspektif dari segi epistemologis. Sampun Bapak. Nggih, artos mungkin kan tadi Pak Kenten Budi Luhur ampun ngartos. Dayu ring griya biasanya kan Kenten
kan medue kan kelumpu kan. Kan medue jinang Masa kan. jabo, masa kalang di jabo. Ngiring dalam. Ngiring deh Pak, titiang salah ngartos nenten, aduh titiang nenten uni Pak, titiang lama di luar niki genten. Nggih, tanun api. Nggih, kita bercanda aja. Jadi saya apa namanya kita menyamakan persepsi dari bagaimana itu terjadinya gitu kan. Epistemo kan tadi kalau tadi kita berbicara ontologis di Bona Agung yang menjadi sumbernya adalah rambut sedana kan begitu ya. Rambut sedana di dalam alam semesta nih ke Ion. Nah, kemudian Betari Sri ini prosesnya, artinya Sri ini prosesnya adalah tadi frekuensi reta ini, jadi kodrati alam ini, atmosfernya, 13 elemen alam semesta ya, yang ini yang sempat saya bilang tadi itu adalah, itu kan 5 ya, Pertiwi Teja Bayu Akasa gitu ya, yang normal gitu ya, tetapi ada lainnya menjadi 13 nih, elemen alam semesta. Kalau seorang pemuja semesta, makanya ketika orang dinikahkan gitu ya, menikah niki puja niki sang yang triodasa saksi, disaksikan oleh 13 elemen alam semesta, bukan hanya panca mahabuta, bukan hanya 5 saja, tetapi disaksikan oleh 13 elemen alam semesta ya. Ketika pujanya benar gitu ya, ketika pujanya benar, orang yang disaksikan oleh 13 elemen alam semesta, kemungkinan untuk bercerai itu tipis sekali gitu ya, karena sudah disaksikan oleh 13 elemen alam semesta gitu ya. Nah, dalam begini, epistemologi ini bagaimana terjadinya, sama seperti contoh ini gitu ya. Ida Betaris artinya Sri gitu ya, di dalam proses kulminasi itu, jadi kulminasi itu pengolahan gitu ya, kulminasi. Jadi kultivasi itu terjadi sebuah pengolahan gitu ya. Pengolahan di alam semesta tadi kan retanya itu kemudian menjadi turun gitu ya. Jadi bahkan lapisan-lapisan tertentu gitu ya, seperti ozon, atmosfer gitu kan. Jadi apa itu menjadi damuh gitu ya. Jadi damuh. Angin kan penyerbukan dari padi itu kan tergantung dari angin ya. Ya kan tergantung dari angin. Di biologi kita sempat pelajari ya. Angin yang membuahi daripada padi ya. Angin yang membuahi kan terjadi fertilisasi, jadi kesuburan itu. Nika. Nah, di sana posisinya beliau. Jadi bagaimana itu terjadinya gitu ya. Dan kalau di pemujaan kita terhadap sabuh mas gitu misalkan, pemujaan kita di sabuh 1 hari sebelum Pagarusi, ini orang-orang beleleng nih, 1 hari sebelum Pagarusi ini namanya sabuh mas. Jadi hujan ion, hujan emas, sabuh mas. Sebenarnya di sana sangat harus kita bersyukur nih Sang Yang Kuwera nih jadi pemujaan Sang Yang Kuwera, pemujaan Sang Yang Rambut Sedana. Bukan hanya di Buddha Cemengklau gitu nih. Bukan hanya di Buddha Cemengklau untuk uang nih Oke. Tetapi di sabuh mas itu adalah hujan mas, sabuh mas gitu. Jadi hujan mas. Di saat seperti itu kita memuliakan Ida Betari Sri. Ida Betari Sri, Rambut Sedana itu di posisi itu juga karena ada hujan emas gitu ya, proses terjadinya. Ada pura namanya Sabangdat, jadi pura ditaruh pura tidak hanya batu saja ada. Jadi sangat primitif. Pura Sabangdat namanya ditaruh lagi ke utara di sebelah Gunung Raung itu. Jadi di sana adalah di sana Sabangdat Daltan gitu orang bilang. Daltan itu damuh juga. Jadi damuh gitu ya. Amerta gitu yang dimaksud. Ya. Di sana akan pemujaan untuk alam gitu ya, pemujaan alam. Ketika alam sudah sejahtera gitu kan, ditunjukkan seperti itu, manusianya pun sejahtera gitu ya. Itu di Pura Sabangdat namanya. Jadi ada Pura Sabangdat ditaruh itu. Jadi kayu-kayu aja banyak nih kan. Yang hanya membawa kronologis ini supaya lebih ke ilmiah gitu ya, bukan hanya ortodok gitu atau doktrin-doktrin tertentu gitu ya. Lanjut.
Nggih. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, disilakan. Nah, nanti Palatan Buana Agung, nggih, disilakan. Lanjut, siapa ya? Harinita niki. Langsung. Oke, selamat malam Bapak, izin membacakan. Selamat malam. Nggih. Tri Upasadana Ring Buana Agung, 3 perspektif aksiologis. Aksiologis, tanda kurung Saraswati. Pengolahan vibrasi segala sinar oleh daun kemudian menjadi oksigen atau prana untuk memenuhi kebutuhan atau manfaat seluruh makhluk hidup. Catatan, daun dan air atau beji pengelupatan merupakan media utama atau pembuatan loloh saat banyu pinaruh atau daun dadap dan blimbing daun sembung. Jatuh pada segara putih atau sarwo wijo, segara ulung atau damu, dan pada segara madu atau sarwo nyenyep atau madu atau buah-buahan manis. Terima kasih. Nggih. Ngerti artosnya nih Kak? Harinita. Nggih. Tadi dari kronologis dari awang-awang gitu ya, jatuh menjadi Ujana Merta, dan sekarang sudah di bumi, sudah di alam bur gitu ya, masuk ke daun gitu ya, ke daun kemudian disinari bahkan oleh matahari gitu kan, proses sangat ilmiah itu, alamiah dan ilmiah, terjadinya oksigen gitu ya, terjadinya oksigen gitu ya, atau prana, itu akan memang menghidupi seluruh umat manusia. Di sana diproses apa namanya, fotosintesa, baru saya ingat di biologi. Proses fotosintesa adalah proses Saraswati di Buana Agung. Ring Buana Agung nih. Ring Buana Agung, proses Saraswati adalah proses fotosintesa. Jadi dari CO2 menjadi O2 gitu. Jadi CO2 menjadi O2. Maka kemudian kalau orang mau banyu pinaruh gitu kan, di Saraswati ini di satu hari setelah Saraswati ini, tujuannya adalah ya untuk manfaatnya adalah untuk kehidupan. Jadi karena sarananya banyak ada di daun gitu ya. Sebaiknya sih sebenarnya di hari banyu pinaruh itu membuat loloh gitu. Jadi diaturkan terlebih dahulu. Nggih, suwedeng melukat nika. Jadi sehabis melukat itu. Dengan daun dadap, daun blimbing, dan daun sembung. Itu kan tes semua. Jadi kesegaran terjadi, kesegaran pengetahuan gitu ya. Kesegaran itu di luar gitu ya, di kesegarannya. Nah, inilah prosesnya. Kemudian kalau di Segara Putih itu Sarawija jadi padi-padian gitu ya. Kalau Segara Ulung ya damu tadi. Kalau di Segara Madu ini ada 7 segara gitu kan. Segara Madu nika ya buah-buahan manis nika. Ring-ring madu nika itu Segara Madu misalnya. Di sana ada Ring Buana Agung, ada kultivasi atau pengolahan Saraswati, jadi sarwa nyenyep, jadi ini yang bisa yang terjemahkan dari proses kronologisnya, jadi ontologisnya, kemudian epistemologi bagaimana, aksiologisnya, manfaatnya untuk apa. Kan banyak orang manfaatnya madu gitu misalkan kan digunakan untuk apa, kesehatan ya, daun-daunan segar gitu, green, kembali ke green, back to green gitu kan, orang back ke green gitu kan, terjadinya banyak fotosintesa di sana, oksigen dia kembali ke alam nih, jadi kembali ke alam ya karena proses oksigennya bagus sekali di sana gitu ya, bungkat. Jadi ada di baliknya itu gitu ya, ada di baliknya. Oh, tingkat gininya apa, oksigennya di Ubud gitu ya, sempat diberitakan gitu ya, atau di Denpasar atau di Bali itu menurun gitu ya. Ya kan karena kehijauan itu mulai menurun. Jadi penghijauan itu menurun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi proses peranannya gitu ya di Buana Agung. Kita akan masuk ke supaya tidak panjang, kita akan masuk ke Buana Alit gitu ya. Prosesnya terjadi di Buana Alit. Oke, mikrokosmos. Kalau ada pertanyaan yang barangkali nanti di akhir silakan dicatat dulu gitu ya. Silakan dicatat dulu. Oke, lanjut. Harinita sudah. Agus Tresna. Bisakah? Tinggi Om Swastiastu Pak Dokter. Oke, silakan. Izin nguacen niki. Ya.
tri upasedana ring buana alit utawi perspektif ontologis. Pertama, ontologis dalam kurung Saraswati. Pengolahan fungsi utawi sarining pangan kinum. Sari-sari makanan, minuman, dan zat yang triodase saksi atau 13 elemen alam semesta yang masuk ke tubuh trisari atau trisarira dikultivasi melalui nafas atau prana, akal budi, akal daya, atau proses belajar utawi yoga secara kodrati menuju kebenaran dan kebaikan yang sejati. Nggih, susuma. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Wanda di halaman berikutnya. Bapak Wanda Nika sampun berhenti, Pak. Iya, lihat. Oke, Devi, Komang Devi, tadi di jalan ya? Adakah? Nggak ada. Nyoman Widiana, disilakan. Yeah. Nah, barangkali agak apa namanya, agak tidak sistemik gitu ya. Barangkali belum sistemik benar gitu ya. Apa yang coba saya rangkai gitu ya. Apa yang coba kita rangkai dari. Nah, balik dulu ke slide berikutnya. Balik dulu ke kita akan uraikan secara sistemik gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, tadi kita kan bicaranya adalah di Buana Agung tadi, yang di awal gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam diri gitu ya. Kalau tadi yang pertama tentang keberadaan, beliau Sanghyang Rambut Sedana, kemudian Tari Sri, baru Saraswati. Sekarang posisinya agak berbeda gitu ya. Posisinya agak berbeda. Karena masuk ke dalam diri melalui makanan gitu ya. Ide Betari ini artinya Saraswati ini. Masuk, kan kita makan dan minum ya, sangat alamiah dan ilmiah. Kita makan dan kita mengkonsumsi segala sesuatunya. Nah, ketika orang memproses itu dengan baik, dengan akal budi dan akal dayanya, ya, dengan akal budi dan akal dayanya, ketika orang makan ini baik gitu ya, maka akan menjadi sebuah sari-sari, gitu kan? Maka akan menjadi sari-sari. Maka di bawahnya di slide berikutnya, sari-sari pangan kinum itulah sari-sari makanan dan minuman itu yang kita maksud. Di slide berikutnya, ya, di slide berikutnya, sari-sari silakan Desi. Di slide berikutnya di 10 itu, Desi. Di sari enggak di gini kan, di slide berikutnya, di slide berikutnya itu kan dalam tubuh manusia gitu kan, dimasuk ke dalam tubuh manusia itu, mereka mengolahnya dengan benar atau tidak gitu ya, dengan benar atau tidak secara kodrat ini ya, apalagi mereka kemudian gitu ya
mengadakan aliran nafasnya dengan baik, gitu kan, mengolah nafas. Gitu. Orang yang berakal, kan ada orang hanya sekedar makan saja tidak, ya apa namanya sekedar apa namanya makan gitu aja gitu ya, makan sing nyarira makanannya gitu, tidak menjadi nyarira, tidak menjadi sari-sari makanan gitu ya, karena salah makan gitu ya. Jadi karena yang tidak patut dimakan ya dimakan gitu ya. Alkohol terlalu berlebihan sing nyarira ya, jadi mabuk orang gitu ya, tidak mabuk orang gitu. Nah, ketika orang apa namanya seperti contoh ini ya, tidak memiliki pekerjaan karena mereka tidak menggunakan saraswatinya, jadi tidak menggunakan saraswati yang ada dalam dirinya dengan benar gitu ya, tidak sesuai dengan kodratinya gitu ya, tidak bahkan bisa menjadi unknowledgeable gitu ya, jadi unknowledgeable, jadi bahkan tidak berpengetahuan, orang bodoh gitu ya, jadi orang bodoh gitu ya. Nah, mereka tidak not well informed gitu ya, jadi bahasanya agak apa namanya agak kasar gitu ya, jadi agak not educated gitu kan. Nah, kemudian lanjut, saya akan bacakan lanjut di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi kalau di dalam diri, jadi ada perbedaan orang yang apa namanya ortodoks. Jadi ortodoks itu ada mengagumi atau mengakui sesuatu yang muloketo gitu kan, atau unknowledgeable gitu ya, jadi yang tidak berpengetahuan atau tidak mau tahu. Versus juga ada learning gitu ya. Karena kelahiran kita sungguh sangat disayangkan, dalam kelahiran manusia terliput oleh kebodohan ya dan kegelapan. Tidak mau tahu ya, atau tidak mau belajar, tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu gitu kan, tidak tahu. Kemudian hanya memandang lontar gitu ya, atau buku adalah Betari Saraswati, itu adalah paham ortodoks. Ya. Jadi itu sebuah paham ortodoks. Jadi bahkan kan ada lontarnya di gereja-gereja itu tidak dibuka gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu. Ya, yang seharusnya dijalankan, yang seharusnya diamalkan tentang isi-isi daripada buku itu. Jadi pengetahuan itu. Yang dibantanin saja di saat Saraswati tidak pernah dibuka gitu kan. Ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat ortodoks ya. Seseorang yang mempelajari dan mengamalkan isi lontar berarti memiliki Betari Saraswati dalam dirinya. Ya. Mengamalkan itu. Jadi kalau dalam buku dikatakan kan gitu ya. Jadi ketika tahu tentang metodologi, gitu, mereka mau mencari sesuatu. Itu orang-orang mulai menggali sebuah pengetahuan, menggali sebuah kebenaran, gitu. Karena hanya dipajang saja, ya itu ortodoks, gitu ya. Tidak pernah dibuka, gitu ya. Nah, harus mencaru, dan oke mencaru kita lakukan, tetapi isi amalannya yang ada di anunya, gitu ya, di dalamnya mesti kita tahu. Pengetahuan apa yang tersimpan di dalam sebuah gini. Jadi kita tidak pernah mengolah. Jadi manusia itu kalau ortodoks tidak pernah mengolah, karena kita dianugerahi oleh akal budi dan akal daya. Mereka hanya diam saja, ya muloketo saja, dan didiamin sampai buk-buk gitu ya, sampai ngat-ngat gitu, nama ngat-ngat gitu. Nah, kalau orang yang learning gitu ya, kalau orang yang learning, ini lanjutnya ya, orang yang berbelajar. Nah, oke, siapa sekarang lanjutnya? Siapa sekarang? Aprilia Deviana. Putu Aditya ya, Putu Aditya. Bahkan bisa gini ya. Dibaca ya. Aditya ada ya? Ada. Lo Desi Aryani. Oh ya. Swastiastu, Bapak. Ada ya? Oke. Dibaca bahkan dari bahkan nih ke bisa learning gitu ya. Oh, baik Bapak. Bahkan bisa atau learning nenten ngelah karang sawah, karang awake tandurin empu tantuste, ide peranda made sideman. Atau aldile-lile maring pekarangan ingsun utawi ang lukat angge sarira
Baik I Gusti Tukarap. Nggih. Tri Tupo Sadana. Silakan diartos. Sira ning ngartos niki. Nggih, sira ning ngartos dua tulisan terakhir. Dua bait terakhir. Coba sekarang nih. Aditya ada. Desi. Desi sudah pegang gini ya. Pegang keyboard ini ya. Pegang. Wija, Gusti. Gusti ngartos mungkin. Nggih. 1 bulan nggak ketemu ya. Gusti Wija. Ini ring puri pasti entan niki. Nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Biasanya aktif ini. Oke. Agustian Tini. Oke, Putu. Agustian Tini. Ampura Bapak yang dendis. Ngartos. Permisi Pak, niki Pak Gusti Wija ada di Zoom, cuman kayaknya lagi bermasalah mikrofonnya. Tadi dia sempat membuka mic-nya, tapi ada suaranya. Oke, tetapi nggih. Mardika Jaya. Hadir. Hadir nggih. Artos niki. Nah, ani karya lawas niki karyanya Ide Pranda Madi Sideman niki. Izin Pak Dokter yang atas yang Ide Pranda Madi Sidemannya kalau boleh. Nggih, silakan. Nggih. Nenten ngelah karang sawah, karang awake tandurin. Itu kalau kita tidak punya sawah, tidak punya harta benda, karang awak adalah diri sendiri diisi dengan ilmu pengetahuan. Itu akan dalam lanjutannya juga ada guna dusunnya di situ yang ditulis oleh Ide Pranda Madi Sideman. Guna dusun itu yang menjadikan kita menjadi manusia yang bervalue gitu, karena pengetahuan itu akan selalu melekat dalam diri manusia walaupun kita tidak punya harta, tapi kita bisa berguna di lingkungan masyarakat dan bagi orang lain. Sukses semua Pak Dokter. Siapa ini Ki ya? Gus Lingga Pak Dokter. Oh, Gus Lingga Kirajang. Ini lanjutannya Mardika gitu. Oh, nggih, bagus. Sukses Ya, Dokter memang. Ampura. Ya. Oke, Sukses Pak Dokter. Kayaknya delay nih Pak Dokter. Oh, delay. Nggih, taruh Nabi. Jadi lengkapnya memang itu yang disampaikan yang tadi itu adalah nenten ngelah karang sawah, karang awake tandurin. Guna dusun nek kanggo ring desa-desa gitu ya. Itu karya besar oleh Ide Pranda Madi Sideman dengan nama kepengarangannya beliau adalah Empu Tandusta. Jadi beliau dari Griya Intaran Sanur kalau nggak salah ya, Ide Lingga. Jadi beliau dari saya pengagum karya sastranya beliau. Jadi ketika kita tidak punya karang niki bahasa yang agak filsafat juga, ada metafisik. Ketika seseorang ngelah karang sawah, jadi ngelah tegalan, ngelah apa gitu ya. Karang awake tandurin gitu ya. Karang awake tandurin. Jadi diri sendiri yang diisi dengan pengetahuan gitu ya. Maka Saraswati tadi kaitannya. Orang yang belajar kan mengisi diri dengan pengetahuan gitu. Jadi guna dusun gitu yang dimaksud adalah taksunya. Nek kanggo ring desa-desa. Guna dusun ring kanggo ring desa-desa. Ini lanjutan daripada karya besar beliau ya. Karya sastra besar beliau. Jadi taksu pergina, taksu dagang gitu ya. Taksu dagang. Jadi undagi gitu ya. Jadi seorang arsitek itu punya guna gitu ya, punya manfaat gitu ya. Nah, itulah yang learning, itu yang ada Saraswati dalam dirinya gitu ya. Apalagi bisa alila-lila maring pekarangan ingsun. Jadi di tengah-tengah itu kita bisa, di dalam diri itu bisa jalan-jalan kita sebenarnya semuanya kita. Utawi anglukat angga sarira gitu ya, meruat diri sendiri. Jadi membersihkan diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang suci sebetulnya. Jadi orang-orang suci anglukat ring angga sarira. Kenapa orang menglukat gitu ya? Orang kenapa purification gitu ya? Karena akan membersihkan dirinya. Ketika mereka berkotoran, di sana ada ide-ide yang bagus gitu. Di sana ada Saraswati yang muncul gitu ya, yang muncul. Ketika kebodohan, kegelapan,
itu sirna maka habis gelap terbitlah terang gitu ya, katanya Raden Ajeng Kartini gitu ya. Nah, disinilah kronologis daripada ide Betari. Jadi Saraswati di dalam diri gitu ya. Bahkan dari makanan yang kita olah gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang kurang setuju sebentar gitu ya, kita habiskan dulu ini. Kalau dicatat-catat saja, kalau ada yang mempertentangkan ya disilakan. Karena ini adalah forum ilmiah. Ya, forum ilmiah. Lanjut. Atau ada di, kalau ini lontar di Pemala ya, jadi ini Reyang Mami. Jadi apa namanya, salah satu puja Saraswati yang bisa kita lantunkan ya. Jadi Om Saraswati nama Sidiam pada nama Asarirem Nugrahatem Sarasidibiam Sarutatwum Asarirem ya. Sembah bakti hamba padamu Tuhan dalam manifestasi atau tanda nama Saraswati mampu dalam segala hal ya. Namo Sidiam itu ya semuanya, segala nama. Seluruh para namo Asarirem, seluruh makhluk semesta dapat berbahagia. Jadi ini salah satu puja di lontar di Pemala. Memberikan segala anugerah kemampuan. Nugrahatem sarwasidibiam, kemampuan gitu ya. Segala macam filsafat dapat terbaca dan terpahami. Sarwotatwo masarirem gitu ya. Jadi ketika ada lontar memang tidak tertulis gitu ya. Tetapi bisa dipahami secara filsafat gitu ya. Esensialnya gitu ya. Om Wastusidira. Jadi dan menjadi anugerah selalu dan selamanya. Jadi ini kembali saya ini yang cukup tua nih, jadi nanti itu dipelajari saja sebagai di save ya, barangkali diperlukan untuk ke depan gitu ya. Lanjut, nah saya tidak sudah membacakan apa namanya artos dari mantra-mantra gitu ya, tapi lanjut 13 slide 13 Desi. Tuh, dokter. Maaf tadi yang nggak bisa bicara dok. Mic-nya mute tadi nggih. Oh nggih. Tapi kita lanjutkan dulu sebentar. Kalau ada waktu kita lagi gitu ya. Lanjut di slide 13. Di slide berikutnya. Ini kali ini Johnny kan di sini. Kali ini Johnny. Oke. Maaf Pak, sedikit macet-macetan laptop saya Pak. Nah, ini yang note nih, note catatan penting nih, ilmu-ilmu sasirep. Nah ini kadang-kadang ada orang yang suka menggunakan gitu ya, ilmu-ilmu sasirep, magic, ajian-ajian pagedeg gitu ya. Bukanlah kesaraswatenan gitu ya. Ilmu sasirap merupakan ilmu yang datang dari mukjizat rohani, hewani, dan nabati. Oleh karena manusia memakan tumbuhan dan binatang gitu ya. Manusia yang memanfaatkan roh-roh kebinatangan dan roh tumbuhan bukanlah kesaraswatenan gitu ya. Jadi sikap-sikap arogansi, sikap-sikap membunuh dari binatang nika tan kesaraswatenan pesene. Jadi tidak dianugerahi oleh Saraswati. Tetapi ketika mereka mengolah atau meruat atau dengan prana mereka, Saraswati artinya dengan prana mereka di dalam dirinya, mengolah dengan akal budi dan akal dayanya, kan diolah ya, di dalam itu pasti diolah. Pasti diolah. Tapi kita saja seberapa banyak kita mengolah atau tidak gitu kan. Dan itu datangnya memang dari mukjizat dari rohani, hewani, dan nabati. Kemudian dipakai jimat nih kan, Jo niki yang ngone ejik kan. Nah itu yang digunakan oleh para dukun niki yang digunakan oleh para dukun. Kemudian guna-guna atau penglantih kan bahasa anunya. Nah nike yang banyak dimanfaatkan untuk penglaris gitu misalkan. Nah di dalam sebuah usaha. Dan itu bukan kesaraswatenan ya. Itu bukan kesaraswatenan. Jadi munculnya yang memang idea yang murni, pure murni dari idea gitu ya, setelah diolah oleh consciousness gitu kan, seolah diolah pertimbangan kita sebagai manusia. Karena disinilah sebenarnya manusia sebagai makhluk tertinggi, kata saya memang mengatakan begitu. Dan manusia adalah makhluk tertinggi dan dianugerahi oleh akal budi, akal daya
yang bisa menciptakan ide-ide, ya, menciptakan ide-ide yang bagus. Oh, ketika kita variasi, misalkan tamu-tamu yang, kita ciptakan ide swing gitu ya. Kita ciptakan ide yang baru-baru buat variasi pariwisata, variasi daripada sebuah usaha, ya, variasi dari ide-ide yang baru yang bisa mendatangkan sebuah usaha kita dan mendatangkan sebuah kegiatan, bukan menggunakan magic gitu ya, bukan menggunakan magic. Nah, di sana timbul sebuah trigger atau pemicu dari sebuah usaha kita gitu ya, usaha kita jadi untuk berkarya atau berusaha. Lanjut. Lanjut nanti kalau ada lanjut ya. Nah, ini dilewati saja. Jadi ini kalau ngaturan penyenang ring Saraswati seperti itu gitu ya. Ini Saraswati Puja juga yang paling sering dilantunkan adalah Saraswati Puja ini. Jadi yang Saraswati nama Sidya. Nama Stubiam Warada Kamarupinam gitu ya. Nah, di sini adalah memuja Saraswati gitu. Nah, jadi masih dikare gitu ya. Ini jadi orang-orang yang melakukan ruatan mau agar dianugerahi Saraswati gitu ya, anugerahi Saraswati. Jadi baik, lanjut di Buana Alit tentang jadi sadana nih ya. Dari Buana Alit nih. Lanjut nomor berapa ya? Mesti tadi Agustiani sudah, Mahardika Jaya sudah tadi ya. Sudirgayasa, Putu Sudirgayasa. Itu Bapak, mohon maaf yang lagi sambil bekerja nih nyupir kamu nih Pak. Mela sudah tadi ya. Mela sudah. Oke, Dayu Ita Febriani. Ulang tahun ya, bulan Februari. Om Swastiastu, selamat malam. Nggih, Bapak. Sudah lewat ulang tahun yang nggih, baik Bapak. Nggih, mohon ditunggu Pak. Yang izin membacakan niki dari Tri Upasedana Ring Buana Alit untuk bagian perspektif epistemologis. Epistemologis di bagian sedana yang berarti komitmen, ketulusan, orientasi, pelayanan, diartikan juga sebagai etika sosial dengan integritas, disiplin, kerjasama, kepemimpinan, atau filantropik, kesanggupan berbuat baik dan benar pada diri sendiri dan juga orang lain. Bisa juga diartikan sebagai bagaimana komitmen yang menghasilkan kebahagiaan pada diri sendiri dan juga orang lain. Matur suksema Bapak. Lanjut dulu Dayu. Lanjut. Oh nggih. Oke, lanjut. Di halaman berikutnya silakan. Di halaman berikutnya, nggih baik Pak. Oke. Betari rambut sedana. Pertama, pengetahuan bila tidak dipraktekkan atau no action, tidak ada sedananya, tidak akan ada hasil atau bagaikan pohon yang tak berbuah. Kemudian yakinkan diri bahwa bersedana pasti bertemu hasil, namun tanpa menghitung-hitung atau tanpa menakar anugerah dan juga tanpa pamrih. Sebagai contoh, dapat mencarikan orang lain solusi. Kemudian sarana atau alat di sini, bagaimana hanya memandang uang atau sarana adalah betari rambut sedana merupakan paham ortodoks. Sampun Bapak. Semua. Iya, semua Bapak. Ya, semua. Jadi kita balik ke 17 lagi gitu ya. Sekarang kita berbicara masih dalam diri itu ya. Ya. Tadi kita mengkonsumsi sesuatu, mengolah sesuatu gitu ya, Betari Saraswati ya. Tadi kita mengolah sesuatu dari makanan dan minuman begitu ya, akal dan daya. Nah, sekarang secara bagaimana gitu kan? Bagaimana itu manusia itu gitu ya? Bagaimana di dalam diri kita itu gitu ya? Kan ini sebuah dasar ya. Ini sebuah dasar ketika gitu ya. Berkomitmen kita bekerja dalam hal bekerja ya, bersadana gitu ya, di dalam integritas, di dalam kriteria ketika kita melakukan pelayanan yang baik gitu ya, pelayanan yang baik, kemudian ketulusan kita gitu ya,
kesanggupan kita seperti berbuat baik dan benar pada diri sendiri gitu ya. Kasih sayang gitu ya. Komitmen yang menghasilkan kebahagiaan pada diri. Ini kata dasarnya ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan itu dalam diri kita sendiri? Kalau saya apa namanya SKP ya di SKP ya, instrumen daripada kinerja saya. Banyak yang gini, banyak yang berinstrumen ini gitu ya. Komitmen kerjanya gimana? Orang itu dalam bekerja, gitu ya. Bagaimana ketulusannya dalam bekerja? Bagaimana pelayanannya orang-orang bekerja, apalagi pariwisata? Ya, kita dibayar atas pelayanan kita, gitu. Ketika orang bersadana yang baik, gitu ya, berkomitmen yang baik, ngantosan tamu di airport, gitu kan, ngantos tamu di airport berkomitmen, 1 jam bahkan kita sudah ngantosan, gitu ya. Tekor ternyata, pesawatnya delay gitu ya, tetap kita teguh gitu ya, memberikan pelayanan. Jadi sebuah kesanggupan gitu. Jadi kesanggupan berbuat baik dan benar pada diri sendiri gitu ya. Nah, ini yang kita bersadana secara kuat gitu ya. Baik, lanjut di slide berikutnya. Oke. Nah, dalam diri sendiri, ketika tadi pengetahuan itu, ketika orang punya pengetahuan gitu ya, punya pengetahuan, punya komitmen gitu ya, di akal budinya digunakan lah gitu ya, akal budi akal dayanya gitu. Tetapi pengetahuan itu tidak dipraktekkan ya. Tidak dipraktekkan oleh mereka gitu ya. Berarti tidak ada sedananya. Jadi itu pengandiannya. Jadi dalam diri. Kalau kita yakin bahwa kita bersedana dengan baik gitu ya, bersedana dengan baik, jadi secara komitmen dengan baik, maka pasti bertemu hasil gitu ya. Kalau di Bhagavad Gita juga mengatakan begitu gitu ya, di Bhagavad Gita. Lakukan yang terbaik ya. Lakukan yang terbaik tanpa mengharapkan hasilnya gitu. Kalau orang pamrih kan berbeda gitu ya. Jadi orang pamrih gitu ya. Contoh mencarikan orang lain solusi. Nah, yang Niki yang ortodoknya, yang ortodok itu mungkin Buddha cuma ngelau gitu ya. Ngejang be amplop gitu ya, dompet gitu. Nah, jadi itu hanya paham muluk itu saja. Jadi itu paham ortodok nih kan. Memang simbolisnya seperti itu. Kita yakini bahwa simbolisnya seperti itu. Tetapi komitmen di dalam diri kita bagaimana? Benar nggak kita melakukan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke ke tempat kita? Di hotelnya misal di Gusti Wija gitu ya. Benarkah kita berkomitmen? Benar nggak kita tulus? Gitu. Ya uang itu pasti ada gitu ya. Bukan uangnya kita bantenin gitu, bukan uang. Jadi bukan hanya sebatas simbolnya situ saja. Itu simbol. Tetapi di balik simbol itu apa? Gitu ya. Nah, seperti contoh-contoh berikutnya di slide berikutnya ada contoh-contoh ya seperti Facebook gitu ya. Coba slide berikutnya. Ya, mencarikan orang lain solusi, gawe sukaning lain gitu ya. Coba Mark Zuckerberg ya, FB. Bill Gates mencarikan orang lain solusi. Ya. Alfamart sekarang Indomaret, Jack Ma Chinese. Ya, Gojek tadi Makarin. RQ1 Zoom itu yang kita gunakan sekarang. Mencarikan orang lain solusi. Berapa sekarang asetnya? Ya. Karena mereka berkomitmen untuk mencarikan orang lain solusi. Ya. Karena mereka berkomitmen. Bill Gates itu, Microsoft itu orang-orang gini. Indomaret sekarang menyasar gitu ya. Nah, ini sebuah komitmen ketulusan yang bahkan Mark Zuckerberg FB itu hanya berapa persen saja. Jadi hanya sekecil persentasenya untuk dia sendiri. Yang lainnya digunakan untuk filantropik. Hibahkan lagi dananya. Ya, dihibahkan lagi dananya ketika dia mendapatkan keuntungan di FB. Jadi Mark Zuckerberg gitu. Jadi dia mencarikan orang lain solusi, diasuhkan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan sadana di dalam diri, tanggung jawabannya gitu ya, secara lebih integritas gitu ya. Okay. Ya, kalau ada yang mempertentangkan silakan, tidak masalah karena ini adalah prosesnya di dalam diri gitu. Mudah-mudahan nanti tidak terlewat nanti kuliah kita gitu ya di cara. Oke, lanjut. Oke.
bila mana Anda mengasihi dari benak terdalam, Anda pasti dikasihani. Dikasihi, dicintai saya. Jadi kesehatan jiwa dan tubuh tidak adanya harapan, jadi pengabdian totalitas, sehingga hilanglah hukum sebadan akibat. Jadi untuk mendapatkan nutrisi pikiran, jiwa, tubuh, kurangi menyalahkan orang lain, nikmati dan merasa senang dengan kepuasan batin. Itu bersadana itu. Santapan pikiran dan kejiwaan, apapun yang dikerjakan merasa puas dan bahagia. Nah, ini ke sadana nih, sadana di dalam diri. Ini ke. Oke, lanjut. Oke. Bahkan sadana itu juga kesanggupan, keputusan dan kesanggupan dalam menjalani hal-hal yang baik dan benar, tanpa memisah-misahkan, membeda-bedakan orang. Karena pada setiap manusia ada Tuhan. Oke. Apakah angin membeda-bedakan dalam memberikan nafas kepada umatnya? Tentu tidak, kan? Dana tan keparyangkan, harta yang tidak pernah putus ini dari angin ini. Dana tan keparyangkan. Wibu Sakti, Maha Sejahtera, itu di dalam Sadhu Sakti. Dia ada Prabu Sakti. Adakah sinar yang matahari memberikan kepada makhluk hidup atas golongan atau ras tertentu? Tentu tidak, gitu ya. Sama semuanya memiliki peluang yang sama. Oke. Yang lanjut ke ke apa namanya, Sri ya, supaya tidak jeda terlalu banyak gininya. Kita akan lanjut ke Sri. Nanti oke, lanjut dulu. Jadi kalau Sri Sedana Astawa, rambut sayang rambut sedana. Kalau di rumah itu ada di bagian utara ya. Jadi kalau dapat yang terjemahkan, inilah puja rambut sedana. Jadi sang yang rambut sedana. Jadi kalau di pelangkiran, di tongos usaha, gitu, kalau memuja rambut sedana, ya ini puja. Salah satunya yang bahasanya adalah kali yang terakhir, kertia buana saat bertemu, gitu ya. Semua tidak di atas lagi ya Pak, di luhur ya, tetapi kita akan dianugerahi saat bertemu, gitu ya. Danda pedrawa sempurna, gitu, dari bawah, gitu ya. Segala denda-denda itu akan menjadi sempurna karena atas pemujaan Sadana Astawa. Ini Tri Sadana Astawa. Oke, lanjut ke yang sekarang terakhir. Siapa tadi ya? Risa ya. Risa udah berhenti ya. Septiani Putri. Kita ada ya? Oke, wonten Bapak. Oke, silakan. Oke, Om Swastiastu Bapak, sebelumnya izin membacakan slide presentasi dari Bapak. Tri Upasadana Ring Buana Alit, perspektif aksiologis. Aksiologis di bagian Sri, hasil dari tingkat ketulusan atau ikhlas atau beramal yang memberikan manfaat atau fungsi. Yang pertama ada kesegaran pola pikir, jiwa, perasaan, serta fisik. Yang kedua, menghasilkan budi pekerti yang baik, kehormatan, karismatik atau taksu, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Yang ketiga, wujud kebudayaan, ideas, activities, artifact. Oke. Lanjut lagi satu, Bramadi. Gus, lanjut yang berikutnya, slide berikutnya. Bramadi, Oke, Bapak, Swastiastu. Silakan dibaca, mantan. Betari Sri. Sri dalam artian memberikan kesegaran pola pikir, kejiwaan, perasaan, dan kesegaran daripada fisik. Sehat, waras fisik, dan kejiwaan. Bila mana hanya menuding kesalahan pada orang lain, maka dia tidak memiliki Betari Sri. Memandang beras atau injin sebagai Betari Sri. Dalam artian paham ortodoks atau hanya perspektif materialistis atau sarana. Perspektif salah karena kita tidak sebagai petani atau tidak punya sawah atau tegalan, maka tidak menghormati Betari Sri.
Begitu, Prof. Semua Bramadi. Nggih, Ya, terima terima kasih. Astung karo Prof ya. Astung karo Prof. Nah, kalau di dalam diri sendiri, setelah orang ada apa namanya tadi, ada pengetahuan dalam dirinya, bisa mengkultivasi gitu ya Betari Saraswati, ada adia-adia yang bagus gitu ya, ada adia-adia yang bagus yang mereka akan setelah kultivasi, setelah mereka olah, kemudian mereka memiliki sebuah komitmen, seseorang ini, jadi umat manusia ini, mereka memiliki komitmen pelayanan yang bagus gitu ya di Rambut Sadana gitu ya, maka otomatis mereka di dalam dirinya gitu ya, secara diri sendiri memiliki sebuah kesegaran, kesehatan waras fisik dan mental gitu ya, fisik dan mental. Itu diartikan sebagai Betari Sri di dalam diri. Ketika orang sehat ragawi dan jasmani dan rohani, mereka jelas memiliki Betari Sri dalam diri. Ya, karena memang nutrisi itu akan ada gitu ya. Ketika mereka dengan baik itu pola tadi makannya diolah begitu ya. Kemudian berkomitmen yang baik, bertingkah laku yang baik, beretika sosial yang baik di sadana, di Rambut Sadana, maka akan juga memberikan kesegaran pola pikir, gitu ya. Ya, kesegaran pola pikir. Namun di lain hal, gitu ya, penghormatan Betari Sri itu kan ring Sukromanis Kelau itu ya, Sukromanis Kelau di hari Jumat biasanya Nuku Kelau ini ke Betari Sri. Ya, itu jangan salah, jangan hanya kepada injin ketan gitu ya, tapi kesegaran yang diberikan, ya, kesegaran yang telah diberikan kepada kesehatan kita, gitu ya, kesejahteraan yang diberikan. Nah, perspektifnya cukup salah ini, kan orang. Jadi kalau ketika tidak sebagai petani, tidak punya sawah atau tegalan, maka tidak menghormati Betari Sri. Itu bahkan ada yang terjadi gitu ya. Jadi itu perspektif yang salah, jadi sudut pandang yang salah. Tetap kita harus menghormati apa yang telah diberikan alam masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sampai terjadi kesegaran, kebahagiaan. Oh, kita merasa nyaman, cukup, berkecukupan, hidup, gitu. Jadi begitu alurnya para teman-teman gitu ya. Jadi para kolega saya ini pemabah saya di dalam wirausaha pariwisata gitu ya, yang barangkali tidak sistemik, ya belum sistemik atau belum ada yang mengena dari segi logika gitu ya, dari segi logika akal sehat. Barangkali kita bisa diskusikan gitu ya, barangkali kita bisa diskusikan di malam ini gitu ya, karena di sini orang-orang wirausahawan ini. Saya yakin di sini dari 28-nya semua orang pejuang berusaha gitu ya. Ya, jadi pejuang berwira gitu. Wira berani kan, usaha ya. Jadi sebuah usaha. Sebuah kegiatan-kegiatan yang mengolah akal budinya, akal dayanya, berkomitmen terhadap pekerjaannya, memberikan pelayanan kepada orang lain sehingga menghasilkan sebuah kesejahteraan bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya ataupun masyarakatnya yang ada. Jadi kira-kira begitulah gitu ya. Kira-kira begitulah kalau ada yang belum logis gitu ya, belum logis atau terlihat esoterik gitu ya, terlihat agak primitif gitu ya, disilakan. Kita membawa panduan ini kepada sesuatu yang ilmiah sekarang gitu. Kita membawa sesuatu yang lebih ilmiah dari keberadaan gitu ya. Oke, disilakan. Nah, di bawahnya hanya sekedar pujanya. Jadi puja-puja. Jadi sebagai bisa disimpan ya, kalau yang punya lumbung, yang punya jineng, mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke. Pak Dokter, izin. Oke, silakan. Ampura niki baru bisa kenten mic up. Oh, mic-nya nggak main-main gitu. Dari pemaparan yang disampaikan tadi nih ke dokter, itu
kita yang lihat ke kebanyakan pendekatannya adalah satu dari segi dewanya ya dewanis, di mana dalam wirausaha ini kita mengenal dewa kesejahteraan. Nah, dewanya dari wirausaha itu sendiri. Nah, kemudian di sini yang lihat kebanyakan itu berkaitan dengan padi gitu, ataupun padi. Kemudian Dewi Sri, kemudian disampaikan juga itu tentang Sri Rambut Sedana gitu kan. Di mana di sini kalau secara wirausaha kan kebanyakan di sini adalah kita lihat dewanya adalah Sri Rambut Sedana. Kita jualan. Bagaimana yang saya tanyakan gimana dengan aktivitas wirausaha yang lain, Pak Dokter? Misalnya sekarang kan ada itu penginapan, kemudian hotel, kemudian yang mana itu mungkin awalnya itu adalah tempatnya adalah tempat untuk menanam padi ataupun di mana Dewi Sri berlingga di situ. Nah, tentunya pada saat pembangunannya perubahan dari tanah sawah menjadi tanah lahan industri, tentu kan ada perubahan sana, di mana ada ngantukan Sri, yaitu mana Betari Sri diantukan lagi, tidak boleh distanakan di situ, karena di situ kan bukan lahannya padi lagi, dan udah berubah menjadi villa ataupun homestay ataupun hotel bahkan. Nah, gimana sekarang ini perubahan ini berkaitan dengan apa namanya dari sisi dewanya sekarang, dari Dewi Sri kemudian Sri Rambut Sedana seperti itu. Gimana dokter? Itu yang pertama berkaitan dengan dewanya kesejahteraan di sini, karena berarti tentang berkaitan dengan kesejahteraan. Mungkin itu yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi secara ontologi, epistemologis ataupun aksiologis dari kefilsafatan ilmu, tentunya yang Pak Dokter sampaikan dalam slide-slide tadi ini ke. Dokter silakan. Yang lain ada? Masih ada? Silakan. Dok, Titiang nyarengin. Ya, singkat, padat, dan tepat Niki. Singkat, padat, dan jelas Niki. Harus Niki. Oke. Silakan. Wow, dipaparkan tentang ontologis dari dokter memaparkan. Tadi di ontologis saya dengar ada pemaparan untuk di ontologis di Buana Alit kita. Buana Alit ya. Ya, dokter membilang bahwa Saraswati diidentikan dengan sari-sari pangan kinum. Nah, begitu tadi yang lihat. Nah, kalau menurut Tiang niki Dok Ampuro niki tenasikin segara, kalau Tiang menganalisa Saraswati niki lebih dominan kepada sari-sari kewuruhan atau pengetahuan niki Dok. Menurut Tiang, karena Saraswati niki identik dengan pengetahuan kita dan ke sandang kinum dia identiknya cenderungnya. Kemudian kalau Sri ini baru sari-sari pangan kinum ontologisnya. Kemudian kalau Rambut Sedana menurut Titiang niko adalah sari-sari rejeki. Rambut Sedana niko rejeki atau kebahagiaan gitu. Ontologisnya lebih baik, kayaknya lebih cocok mereka niko Dok. Arahnya kalau di anggo sariro kita kan, karena kalau dibilang ke Saraswati pangan kinum karena sana nike jenano niki pengetahuan kayaknya dia nike artinya kita punya pengetahuan tentang pengelolaan pariwisata tapi seluruhnya nike yang bisa akan bermanfaat, sedangkan kalau udah Sri nike makanan nike pangan kinum, jadi biar nggak bingung membias semua pengertian di Buana Agung sareng Buana Alitnya. Kemudian Rambut Sedana niko rezeki niko entah nanti penghasilan yang kita dapat, entah kebahagiaan yang kita rasakan atau napi nah gitu kan Dok Titiang yang di publik bagan mantan Ampuro niki tenak sikit jantan Dok. Oke, memang ini yang kita cari gitu kan. Jadi semakin menjadi apa realistik, jadi spiritual realistik gitu ya, mendarat sekali gitu ya, mendarat sekali apa yang disampaikan. Saja dulu yang ya Pak Budi Luhur ya, karena ini sudah kadung nyangkut gitu ya. Sari-sari pangan kinum itu dia apa namanya sari-sarinya ya, sari-sarinya dia. Ini kalau kita berbicara kronologis dulu yang pertama, kita berbicara masalah kronologis itu alur perjalanannya, gitu. Kronologis itu adalah alur perjalanannya, ya alur perjalanannya. Kita tidak memandang sesuatu yang
non material, non material. Keuruhan itu kan real gitu ya, non abstrak sekali gitu ya, abstrak sekali gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengilmiahkan gitu ya? Jadi alur perjalanannya adalah dari sari-sarining pangan kinum ketika itu diolah, itu secara kodrati gitu. Itu yang tiang maksud ya. Itu yang menjadi di jinana kita. Itu yang menjadi pangkal. Nika menjadi gininya. Bukan ujungnya, itu menjadi pangkalnya gitu ya. Itu menjadi pangkalnya, prosesnya. Ginten. Dan yang ke selanjutnya baru sadana, baru itu ke komitmen kita. Ketika orang punya pangkalnya gitu ya, diolahnya akal budi dan daya gitu ya secara alur, kemudian mereka memiliki sadana yang kuat gitu ya, komitmen yang dimaksud gitu ya, sadana yang kuat di dalam diri gitu ya, baru terjadi sebuah kesegaran yang dimaksud adalah di dalam tubuh ya, di dalam jiwa kita gitu ya. Itu pemaknaan saya saja sih, masih boleh di gini ya, masih boleh didiskusikan, bukan itu mutlak gitu ya. Karena pasti seseorang yang belajar itu ketika orang belajar artinya dalam diri mereka pasti diolah dulu pertama. Pasti diolah. Ya, pasti diolah di dalam diri. Orang yang belajar, coba gimana pertimbangan Anda gitu kan. Kan gitu ya, orang bertanya, bagaimana pertimbangan Anda? Bagaimana pendapat Anda? Itu kan diolah oleh akal budi dan akal daya. Gitu. Nika. Nah, Nika yang berangkat dari itu karena setelah makan, ketika kita ini di Bono Agung tadi nyambungnya, masuk ke dalam diri, itulah yang menjadi sari-sarinnya Nika Kenten. Kenten. Seperti itu, dan kemudian baru lanjut ke sadana gitu ya, Sri Nika kesejahteraan, artinya kesegaran di dalam dirinya Nika. Nah seperti Nika. Nah menyambung pertanyaan, barangkali bisa didiskusikan, kita tidak menutup ya, tidak menutup kamarnya, tidak menutup pintu ya. Saya pikir begini ya, kalau Gusti Wijaya, saya pikir begini, ketika orang-orang melupakan gitu ya, ketika orang-orang melupakan setelah mereka nyapu Tegal muang sawah gitu kan ada upacara nyapu Tegal muang sawah dengan bebas lem, ada sarana begini. Mereka kemudian melupakan bampun ring pemanunnya lah, artinya ring tempat sucinya lah, ring hotel nih ke ya, ditempatkan dibawa ke tempat sucinya itu. Ketika mereka lupa, lali gitu kan, lali, di sanalah letak kesalahannya ya, di sana letak kesalahannya. Ketika mereka lupa terhadap pemujaan Betari Sri, ya, gitu ya. Ketika mereka lupa, harusnya dipujakan tetap, Mintan. Kadang-kadang di beberapa tempat di hotel itu bahkan disisakan tempat padi gitu kan, seperti di Visesa Ubud nih kan, disisakan tempat padi. Nah mau biugukung nih kan tetap orang mau biugukung gitu, jadi disisakan tempatnya untuk pengaliran air, karena air Tara Wisnu dan Sri itu berdekatan sekali gitu ya. Mereka menyisakan yang seperti itu, dan mereka tidak melupakan esensi yang terjadi seharusnya gitu ya. Ketika orang lupa, di sanalah kan orang lupa gitu, lali gitu ya. Di sana kan mulai muncul kebodohannya gitu ya. Lupa nih kan lali nih kan, dan kebodohannya tidak lagi diterangi oleh ya, kan bisa saja terjadi karma gitu ya, tambahan karma ya. Oh mereka melupakan dari Sri, mereka melupakan. Jadi uang bisa jadi tersendat-sendat gitu ya, jadi keadaan, jadi mereka melupakan itu gitu ya. Apalagi mereka tidak tercerahkan lagi gitu ya, kan tidak tersaraswatenin gitu ya, bisa jadi kan lupa gitu ya. Jadi karena 3 hal ini sangat berkaitan gitu ya, dan 3 hal Tripusdana ini sangat berkaitan. Ketika mereka lupa, ya di sana letak kesalahannya gitu. Nika mantan jawabannya. Kentan, jadi Nika mantan jawabannya ini untuk Pak Gusti ini.
Kentan dan niki jam berapa niki tadi? Pak Malisiki tentang wawut yang terketuk tentang Banyu Pinaru Mekario Loloh. Nah, ampun langsung singkat menten. Dan titiang selama niki banyu ke pemargi nih kan lain ewek niki banyu kan air nih bina ke keweruhan tengetan pinaruhnya artinya keweruhan setelah menuju Saraswati benjangnya rago mau banyu pinaruh artinya mau kedas-kedas dengan gosa menapi untuk mendapatkan sinar keweruhan baru lunas sirte sarang bija di tiang tengetan. Nah niki kalau memang ada yang melontar membuat loloh niko titiang wawu niki miragi dumugi sebentar kewentanan sastra sekali tiko dan coba niki titiang praktekkan. Ane mal samping kali pernyataan Bapak terakhir bahwa begitu orang tidak punya sawah atau tegalan dia akan lupa memuja Betara Sri kan Pak Ngi. Niko perspektif yang salah. Tetapi menurut titiang Pak ada pembenaran lagi. Niko biarpun dia tidak punya sawah, begitu yo nganyakan atau ngai nasi niko pasti mau banten nabi dong saiban di gebah tongosio rice cooker ya we atau lensing lah gebah bas di tempat penyimpanan yang udah elektrik makin kemudian di Betara Wisnu ya di tongosio ya ajak desokasi sama saja kan dia rasa dia tetap Pak bersyukur pada Betara Sri tapi bentuknya berbeda dan hanya di Lumbung karena dan medui Lumbung malih tempat ide Betara Sri. Nah kita ampura Pak nak ide. Oh, memang ke sana ya. Jadi maksudnya agar tidak lupa aja itu yang terakhir. Agar artinya supaya tidak lupa untuk menghormati gitu ya, tidak lupa. Ini pertama namanya udah pelan buat ya. Yang pertama. Banyu Pinaru Pak. Oh iya. Banyu Pinaru nika karena anugerahnya Kawuluan Saraswati di hari kemarinnya nika orang-orang kalau tadi kan Saraswati banyak ada di fotosintesa gitu ya, ada di proses fotosintesa di Buana Agung gitu ya. Oksigen itu banyak ketika ada green gitu ya di Sarwo hijau. Nah ada sumbernya itu memang kemudian seseorang ingin kesegaran di dalam hidup ini, seseorang pasti ingin kesegaran. Orang tidak ingin kepala panas, orang tidak ingin hatinya panas, gitu ya. Jadi manusia ingin kesegaran pola pikir. Nika bengetisin, tapi kan aturan dumun di Raja, di ngai nasi kuning kan tapi kan ada nasi kuning lolo